Irfan sebagai DBL kelompok 40 sekaligus pemateri 1 dalam acara webinar ini, dan yang saya hormati pemateri 2 Mas Wahyu Aji Santoso, dan yang saya sayangi teman-teman yang sudah bergabung dalam acara webinar ini. Dan webinar ini dengan tema penyuluhan tentang manfaat alat sanitizer dengan sensor ultrasonik di era COVID-19. Sebelumnya, Mas ya, atas Solekaturmanya dari Fakultas Ekonomi. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Pak Irfan. Waktu tempat kami persilakan. Langsung ini. Baik, cek sound dulu ya. Ini sudah masuk semua yang sebentar Pak, ini saya mungkin videonya. Ya, sebentar ya. Pak Irfan, ini ya. Saya ada gangguan, tidak bisa menampilkan PPT. Oh ya, udah nanti saya tampilkan sendiri kalau gitu. Ya baik, terima kasih. Oh, ya Pak, terima kasih. Adik-adikku sekalian, bisa mendengar suara saya semuanya ya? Bisa Pak Irfan. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Alhamdulillah. Jadi walaupun pada asar kita insya Allah tetap seger ceria ya. Saya sama. Bisa. Saya sama pagi tadi sama. Jadi pagi tadi saya juga memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita keselamatan, kesehatan ya di tengah bersama-sama kita menghadapi pandemi global, pandemi COVID-19 yang mana belum menunjukkan ya, khususnya di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda menuju sesuatu yang lebih baik. Artinya pandemi ini adalah sebuah perjalanan panjang ya. Kalau kita membaca Sirah Nabawiyah bahwa taun itu pernah terjadi di zaman sahabat dan itu terjadi 2-3 tahun ya. Artinya bahwa ketika pandemi COVID-19 ini baru berjalan 6 bulan ya, maka sebenarnya kita belum apa-apanya gitu. Artinya ya kita harus, apapun keadaannya kita harus bersahabat dengan situasi pandemi hari ini. Sebentar, saya coba cek dulu ya, cek sound dulu sebentar. Ya, baik adik-adik sekalian, bisa mendengar kembali suara saya ya? Bisa Pak Irfan. Ya, saya lanjutkan. Jadi bahwa bagaimana kemudian kita melihat sesuatu ini ya, termasuk apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari rangkaian perjalanan KKN yang tahun ini adalah diadakan dalam keadaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa kemarin kebetulan saya sudah ke tempatnya kelompok 40 ya di Guntur, dan memang kita lihat fenomena di sana gitu ya. Saya memahami ya, tidak semua
masyarakat itu bisa mengakses internet secara baik, sehingga kita memaklumi ketika teman-teman di Guntur, di Tlogoweru dan desa seputar itu ya tidak bisa bergabung bersama kita. Nah, di pertemuan atau di webinar kita pada sore hari ini, tema utamanya adalah bagaimana kita nanti mendengarkan paparan ya secara gamblang, secara detail tentang alat ultrasonik ini. Terus terang saya memberi apresiasi ya kepada kelompok 40 ya, di mana kebetulan di dalamnya ada pionir-pionir dari teknik yang memberikan sesuatu yang menarik gitu ya bagi orang ekonomi. Peralatan-peralatan pneumatik, kemudian peralatan-peralatan sensor dan sebagainya kita jarang mendengar gitu ya, sehingga kita selalu menarik. Jadi ketika kemarin Mas Aji memioniri ya, atau men-trigger pembuatan alat ini, kemudian kita merespon sangat positif itu, karena memang bagian dari kontribusi kita kepada masyarakat adalah kita memberi kemanfaatan ya kepada warga sekitar. Nah, adik-adik sekalian, jadikan KKN ini sebagai pembelajaran kawah candra di muka, dan selamat kemarin yang dari ekonomi sudah mengikuti ujian praproposal dengan UiTM Malaysia. Dan kami mengapresiasi karena itu bagian dari perjalanan kalian atau kita semua ya menempuh studi di S1 ini. Bayangkan ini KKN ternyata tanpa terasa. Kemarin saya di Guntur sama Mbak Aftuka itu rasanya ya baru kemarin, ternyata hari ini sudah selesai. Besok terakhir. Ya, besok pamitan. Nah, ini rasanya saya masih saya sendiri masih ini kok sebentar sekali gitu ya. Saya dulu KKN di Undip cukup lama gitu ya, dan memberikan bekas yang luar biasa. Nah, ini kita cuma 2 minggu ini rasanya bekasnya belum begitu tebel gitu ya. Dan ada fenomena di Guntur yang saya temui di Tlogoweru kemarin, ada yang menarik tentang cerita tentang burung hantu dan sebagainya, yang mana desa itu menjadi desa katakanlah percontohan untuk bagaimana penanggulangan atau pengendalian hama tikus itu. Saya membayangkan kalau di Genuk gitu ya, itu dikasih burung hantu, itu kira-kira yang habis tikusnya apa burung hantunya ya kira-kira ya. Saya juga bingung kalau di daerah Terboyo atau di kampus kita lah paling enggak ya. Sehingga ada komitmen bersama untuk melestarikan ciptaan Allah Ta'ala gitu. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi dengan Mas Aji ya. Saya akan bicara tentang bagaimana sih sebenarnya kita menyiapkan diri kita itu menjadi generasi yang siap gitu ya. Apalagi kemarin saya ikut rapat dengan fakultas ya, bahwa ke depan sarjana itu tidak lagi melihat khususnya di ekonomi ya, tidak melihat lagi dia itu akuntansi atau manajemen SDM ataupun marketing gitu ya. Nah, tetapi sarjana akan diarahkan kepada bagaimana kamu maunya jadi apa gitu ya. Apa kamu mau jadi seorang profesional ya, menjadi manajer di perusahaan, silahkan ya. Atau kamu ingin menjadi seorang entrepreneur ya, menjadi pelaku UMKM, silahkan. Jadi pengusaha, silahkan. Nanti akan mengikuti mata kuliah-mata kuliah yang mengarah ke sana, mengarah menjadi seorang entrepreneur gitu. Ataukah kita semua atau adik-adik cocoknya di penelitian? Wah, saya kok seneng ya meneliti daerah Guntur ini. Saya kok seneng ya meneliti di sini. Saya kok nyaman ya di sini, gitu ya. Nggak taunya nyamannya itu sama Mas Cari misalnya gitu ya, atau yang lain gitu. Nah, ini beda lagi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ada sesuatu yang harus kita siapkan sejak awal,
sehingga betul-betul kita mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat secara luas. Nah, saya akan mencoba untuk men-share, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah, sepertinya berhasil. Nah, saya akan men-share ya, materi kita ya. Nah, ini materinya. Ya. Jadi kita akan bicara tentang human resources gitu ya. Kita bicara tentang sebenarnya bagaimana sih kita itu kalau kemudian sebagai orang Unisula ya, kita matangkan ini, kita sudah mau lulus nih, apa yang sudah kita kontribusikan, apa yang sudah kita buktikan sebagai generasi unggul ya, sebagai mahasiswa Sivitas Akademika dengan tagline-nya membangun generasi khairul ummah ya, dengan platformnya Budai, ini tentu memberikan nilai positif bagi kita tentunya ya. Dan Unisula menjadi pionir ya, sekali lagi menjadi pionir bagi profesionalitas integrasi ilmu-ilmu konvensional kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai Islami. Nah, ini menjadi keunggulan daripada Unisula yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain, sehingga kita wajib bersyukur ya bahwa ada value yang kita punya yang tidak dimiliki oleh lembaga atau universitas yang lain. Ini bisa melihat share screen saya ya? Bisa Pak. Bisa ya, oke. Bisa, Pak. Jadi next. Nah, jadi kita bicara tentang bagaimana kita itu sebagai manusia itu dianggap ya sebagai human capital atau dianggap sebagai sumber daya manusia atau SDM ya. Kemudian sebagai SDM dengan basic akademisi ya, tentu kita ingin melahirkan sebuah karya. Oleh karena itu sekali lagi apresiasi buat kita semua khususnya di kelompok 40 yang mampu mengapresiasi, memberikan kontribusinya ya, sehingga kita ini sebenarnya sebagai manusia itu kita manusia yang dengan kategori seperti apa kan gitu ya. Nah, SDM ini merupakan potensi yang merupakan aset. Jadi SDM itu adalah aset yang berfungsi sebagai modal, baik itu dianggap sebagai non material maupun non finansial di dalam sebuah organisasi ya. Sehingga sebenarnya sangat penting bagi kita untuk senantiasa belajar berorganisasi, karena apapun bentuknya, mau jadi peneliti nanti menjadi dosen juga ketemu organisasi, mau jadi seorang entrepreneur nanti ngerekrut karyawan juga sebuah organisasi, mau menjadi seorang manajer di perusahaan profesional itu juga merupakan tantangan tersendiri ya, yang mana masing-masing kita harus betul-betul mampu memberikan kontribusi yang positif. Nah, kemudian bagaimana ya seorang profesional ya, seorang SDM yang unggul dan profesional ini adalah yang pertama adalah SDM yang amanah gitu ya. Jadi manusia atau kita sebagai khalifatullah fil ard ya, sebagai khalifah di muka bumi ini ya, harus menjadi agent of change, agen perubahan ya, bagi atau untuk ya SDM yang amanah ya, kemudian SDM yang selalu bersungguh-sungguh ya, manjada wajada gitu ya, di dalam mengaplikasikan hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita gitu. Nah,
adik-adik sekalian, ya, adik-adik sekalian, kita lanjutkan bahwa selain SDM yang yang amanah, ya, juga bagaimana kita menjadi generasi yang jujur, ya, generasi yang jujur, yang mampu mencitrakan dirinya ini betul-betul sebagai perubah, gitu ya, generasi milenial, tetapi kita mampu berkontribusi secara positif, ya, terhadap lingkungan. Mbak Aftuka nanti jangan lupa di screenshot untuk untuk pesertanya ya Mbak ya. Nah, kreativitas ya, sehingga kita sebagai generasi itu memiliki kelebihan dibanding yang lain. Nah, kemudian ketika kita bicara hari ini, maka SDM yang unggul adalah SDM yang mampu mengikuti perubahan. Nah, tadi di webinar yang pagi, ya, kita bicara tentang perubahan kaitannya dengan pola pemasaran, ya, karena tadi pagi kita bicara tentang pemasaran, tetapi hari ini kita bicara, sore ini kita bicara tentang SDM, ya, tentang kita, ya, yang mana kita sebagai agen perubahan harus mengakui, harus belajar bahwa perubahan itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan, ya. Orang yang tidak berubah, organisasi yang tidak berubah, maka dia akan mati, akan kegulung, gitu ya. Banyak sekali kita jumpai produk-produk, ya. Dulu kalau kita masih ingat, ya, bagaimana jayanya Nokia, bagaimana jayanya BlackBerry, ya. Sampai kemudian hari ini WhatsApp pun sudah di-track terus sama Telegram, gitu ya. Walau alam, ya. Artinya tanpa inovasi dan tanpa kreativitas kita juga akan tidak mampu melakukan transformasi, ya, atau perubahan. Nah, kemudian di dalam membangun SDM yang unggul di tengah pandemi COVID-19 ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan, gitu ya, bagaimana kita mewujudkan pendidikan yang baik ini bagi pemangku kepentingan, ya. Kita sebagai mahasiswa yang menjadi mahasiswa yang betul-betul profesional, kan, gitu ya. Kemudian melalui peningkatan kapasitas. Jadi selalu kita harus melakukan mengedit value, menambah nilai, menambah kelebihan kita, ya. Sekali lagi, belajarlah kita untuk berani jujur terhadap diri kita. Apa sih 10 kelebihan kita dan apa sih 10 kelemahan kita? Ini hampir-hampir di semua interview ketika kalian nanti masuk di sebuah perusahaan profesional itu pasti ditanya, ya. Coba beri kami alasan Anda untuk bisa kami terima. Tolong sebutkan 10 kelebihan Anda dan 10 kekurangan Anda. Biasanya yang paling cepat adalah menyebutkan 10 kelebihan kita. Itu paling cepat. Ya, itu merem itu kelebihannya. Wah, saya nih sosialita, saya ini gampang mudah bergaul, ramah, pokoknya cepet, 10 itu cepet. Tapi begitu kelemahan, kadang-kadang kita takut jujur, gitu ya, takut jujur. Nanti tak sebutkan ini bagaimana, karena itu di dalam proses rekrutmen, di dalam proses seleksi di perusahaan, itu akan kelihatan, kita sudah punya tool-toolnya. Oh, ini klasternya SDM ini di sini, klasternya di sini, klasternya di sini. Semua akan ada klasternya masing-masing, sehingga ini memang dia pas di supervisor, ini pas memang untuk menjadi seorang manajer, ini pas memang untuk menjadi seorang staff, ini pas menjadi seorang accounting. Jadi masing-masing perusahaan profesional itu mampu membaca kita ada di posisi mana, gitu ya. Kita mampu dibaca oleh mereka di posisi mana. Nah, sekali lagi gunakan kesempatan, ya. Kalau di dalam kita selalu ingat, ya, ada selalu dikatakan dulu bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Sudahkah kita melakukan perubahan-perubahan
yang signifikan di dalam kehidupan kita, gitu ya. Apalagi perubahan ini ya seperti tadi pagi saya sampaikan di teman-teman webinar pagi tadi, bahwa kita harus mencari challenge, cari tantangan bagi kita. Tantangan kita untuk berubah ini sebenarnya apa sih? Tantangan kita ini apa? Gitu. Cari terus tantangan kita. Kalau memang tantangan kita itu adalah sesuatu yang misalnya, kenapa ya saya kok mager aja gitu, malas gerak gitu. Nah, cobalah di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan kita, nasib kita tanpa kita merubahnya sendiri. Artinya triggernya, kuncinya ada di kita. Kita mau baik, mau enggak, mau nyantai, mau bagaimana, skripsinya mau cepat, itu tetap. Maaf Pak Irfan. Ya. Maaf Pak Irfan. Untuk slide-nya itu kepotong. Oh, slide-nya kepotong, oke. Ya. Berarti oke. Ya, berarti saya ini aja ya, saya kalau seperti ini gimana? Kecil tapi kelihatan. Mungkin bisa diperbesar Pak, itunya PPT-nya. Bukan slide show tapi diperbesar. Seperti ini? Ya. Oke, gini ya. Oke. Ya. Nah, ini sekarang kepotong apa enggak? Enggak ya? Boleh. Ya, nah, jadi di dalam nanti kita masuk dimanapun ada penilaian kapasitas. Sebenarnya ketika kita masuk di perusahaan itu, ya, itu ada namanya fit and proper test. Jadi kita betul-betul dites, betul-betul distandarisasi. Tidak ada lagi mahasiswa lulusan Undip, tidak ada lagi lulusan UGM, tidak ada lagi lulusan UNS, tidak ada lagi lulusan Unisula gitu, tapi adalah calon pegawai atau calon supervisor, calon manajer di perusahaan Unilever misalnya, atau perusahaan X gitu ya, perusahaan besar. Nah, ini yang harus kita siapkan dari mulai sekarang, bagaimana kita punya mental juara gitu ya. Kita punya mental tangguh, seorang fighter gitu ya. Kenapa? Karena hakikatnya memang kehidupan ini ya fastabiqul khairat kan, gitu kan. Kita beribadah pun ketika ada surga, ya, maka sebenarnya disitulah artinya ada persaingan, ya, ada lomba di situ, ya kan. Ketika kita bicara surga dan neraka, maka kan yang baik akan masuk surga, yang tidak baik akan masuk neraka, kan gitu kira-kira. Nah, ini artinya memberikan kita tantangan untuk kita betul-betul menjadi SDM yang unggul, yang bisa melakukan sesuatu ya, sehingga kita mampu berbuat lebih. Mau jadi dosen ya jadilah dosen yang profesional, mau jadi seorang pelaku UMKM jadilah pelaku UMKM yang profesional, ketika menjadi seorang manajer jadilah manajer yang saya 18 tahun di perusahaan ya, profesional, terakhir sebagai manajer operasional. Kemudian saya juga pelaku UMKM, ya, pelaku entrepreneur, dan yang ketiga 2 tahun ini belajar menjadi dosen. Ternyata dari tiga posisi atau 3 dunia ini ya, yang tidak mudah adalah yang terakhir, yang menjadi dosen ini. Terus terang, kenapa? Karena dosen ini kan kalau ngomong harus benar kan gitu kan. Kalau saya waktu jadi manajer kan saya salah aja tetap benar. Gitu ya, artinya harus punya ilmu ya, bicara tanpa ilmu kalau jadi dosen ini fatal gitu ya. Artinya memang ikro dan ikro, bacalah dan bacalah ini, sehingga apa, sehingga akan membentuk yang namanya karakter building ya, yang dibangun oleh basisnya adalah agama. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita sebagai seorang muslim ya, dan di dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu qulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah, secara sempurna, secara sungguh-sungguh, secara holistik. Ini perintah Quran gitu ya. Artinya ketika kemudian kita ingin menjadi manusia yang profesional, maka sebenarnya Quran sudah bicara banyak sekali. Dan kalau kita membaca Quran dan kemudian mentadabburi isinya,
maka kita akan menemukan banyak sekali. Cobalah nanti ketika mumpung kalian di rumah ya, dekat dengan keluarga ya, sepertiga malam cobalah sholat, lalu kemudian nunggu subuh baca Quran gitu ya, sendirian, jangan sama orang tua ya, karena kita akan merasakan suasana yang luar biasa. Apalagi nanti mau skripsi gitu ya, butuh perenungan gitu ya. Sama saya juga ini teori saya sudah habis S3, tinggal ini disertasi. Kalau kemarin kalian skripsi, nah ini sama, saya di disertasi mau masuk. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus sejak awal ini memulai diri kita dengan sesuatu yang betul-betul sesuai dengan kata Quran ya. Nah, apalagi ya kita didukung SDM kita ini dengan seperti apa yang tadi saya sampaikan, dengan budaya ya. Walaupun kadang-kadang kita melihat budaya ini masih menjadi seolah-olah slogan gitu ya, seolah-olah simbol gitu. Tetapi setidaknya ini adalah ikhtiar, karena bagaimanapun di situ ada nilai-nilai atau value-value yang memang itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, seperti sholat berjamaah gitu ya. Ini adalah nilai-nilai yang menjawab kehidupan, karena sholat itu adalah tiangnya agama, maka jangan sampai kita tinggalkan sholat itu ya. Kemudian sebagai seorang perempuan ya, tentu kita harus menjaga busana kita ya, agar betul-betul kita terhindar ya dari kemadorotan, dan itu justru memuliakan kita, karena Islam itu begitu memuliakan wanita gitu ya. Nah, cuman wanitanya aja yang tidak tahu dimuliakan gitu ya, kadang-kadang begitu. Nah, kemudian di dalam Islam juga ada toharoh ya, bagaimana kita selalu hidup bersih ya. Kebersihan, kesehatan itu sebagian daripada iman, sebagian dari kenyamanan. Ini yang akan kemudian menjadikan kita betul-betul manusia yang unggul gitu. Nah, selain itu adalah juga ketauladanan. Adik-adikku ya, sekali lagi saya tahu kalian ada di persimpangan, ada di ujung perkuliahan, di ujung sekolah maksud saya. BPL saya dan Mbak Aftuka selaku moderator, dan teman-teman semua, terima kasih banyak sudah hadir dalam webinar ini. Perkenalkan, nama saya Aji dari Teknologi Industri, dan saya sedikit akan menyampaikan rangkaian hand sanitizer otomatis. Alatnya contohnya seperti kayak gini Pak. Jadi ntar misal ini kan dayanya dari listrik menggunakan sensor ultrasonik. Nanti ketika tangan di hadapan di bawah handle botol itu nanti akan bisa mengeluarkan hand sanitizer-nya itu sendiri. Jadi rangkaiannya dari sensor ultrasonik itu ke Arduino dulu. Jadi Arduino untuk memprogram motor sensor ini dan motor servo yang ini. Jadi Arduino itu untuk mengontrol jarak yang akan dicapai atau dengan sensor, dan penggeraknya dengan motor servo.
Nah, ini Arduino-nya dan rangkaiannya. Sama dengannya kayak hilangnya saya. Kemudian sensor ultrasoniknya ada di bagian atas ini, dan ini penggeraknya menggunakan motor servo yang besar yang MPG. Ini suara ya? Ketika tangan ditaruh di sini, maka akan keluar nah, bisa menyemprotkan hand sanitizer. Pikiran. Kira-kira begitu baik, Pak. Ya, itu apa namanya, kapasitas botolnya harus segitu atau bisa lebih besar atau lebih kecil, Mas? Kalau ukuran yang lebih besar bisa, Pak, cuman yang lebih efektif yang segini. Kemarin sudah tak coba yang kecil, besar, dan sedang yang segini. Oh, jadi apa, pasnya memang segitu gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu nanti misalnya itu katakanlah dipakai oleh masyarakat gitu ya, itu modelnya gimana itu? Ditaruh seperti apa itu? Ditaruh ada jagraknya gitu atau gimana? Kalau dari gambarnya kayak bom gitu ya kayaknya ya. Kalau ini Kalau orang ekonomi itu kan cuma diletakkan di meja aja sih, Pak. Nggak bersandal gitu ya. atau ditempatkan di lain, nggak perlu. Oh, jadi terus kemudian penggeraknya baterainya ini pakai baterai laptop atau baterai powerbank atau apa ya, atau dicopkan di listrik gitu, Mas? Nah, untuk daya listriknya sendiri bisa dilangsung listrik bisa, Pak. Oh, langsung listrik nggak masalah ya, nggak mungkin terbakar atau rusak gitu, nggak mungkin ya? Oke, terus kemudian kalau orang misalnya ingin memesan apa namanya alat ini gitu, itu Mas Aji bisa membuat dalam waktu berapa lama, Mas, sampai dari mulai beli bahan sampai dengan kemudian jadi barang jadi gitu? Kalau kemarin kan saya sedang berimajinasi sih, Pak, tentang soal alat ini. Jadi kita membutuhkan waktu 12 hari untuk menyelesaikan ini. Nah, kemudian apabila dengan pembuatan yang selanjutnya kemungkinan dalam waktu seminggu sudah bisa, Pak. Oh, artinya ketika misalnya itu tampilannya itu bisa dibuat sedemikian rupa, kabelnya tidak kelihatan gitu, bisa ya, Mas, ya? Sehingga lebih apa ya, orang lebih nyaman gitu ya. Kalau orang di luar, orang teknik itu kan lihat kabel aja kan rasanya kan kayak apa, mau lihat apa gitu ya. Tapi kalau kemudian eye catching gitu ya, dilihatnya bisa eye catching gitu kan, apa, mungkin bisa lebih menarik gitu ya, tanpa meninggalkan atau mengurangi fungsinya itu, Mas ya. Oke, Pak. Terus ini yang saya contohkan menggunakan daya listrik langsung, Pak, enggak laptop. Ini langsung ini langsung listrik ya ini ya? Iya, Pak. Ntar di situ peragakan, langsung bisa keluar. Cara kerjanya seperti itu, Pak. Nah, saya pengen melihat misalnya itu orang lain, misalnya bukan Mas Aji itu ya sama, itu dia bergeraknya karena sensornya kena tangan kita gitu ya, Mas? Iya, Pak. Karena sensor ultrasoniknya itu kan sudah diprogram di Arduino dengan jarak yang sudah ditentukan, Pak. Jadi tangan atau apapun yang menyentuh mengenai
sensor itu pasti akan mengeluarkan hand sanitizer-nya itu, Pak. Karena dia dorong ya, dia dorong hand sanitizer-nya itu ya Mas ya. Oke Pak, narik Pak. Oke, maaf Tuka, mungkin partisipan atau teman-teman yang lain yang penasaran dengan alat ini mungkin bisa bertanya Mbak Tuka. Ini alatnya cukup menarik ya. Dan Mungkin yang dari mahasiswa ekonomi bisa tanya-tanya. Jumlah dibagi luas wilayah. Mungkin dari teman-teman bisa tanya. Jumlah dibagi luas wilayah. silakan, ini Mas Aji ini sudah siap ini di Guntur ini Mas Aji ya. Assalamualaikum Mas Aji, izin bertanya. Saya Iman Hamid dari Fakultas Teknologi Industri. Kira-kira kalau dijual itu alatnya harganya berapa ya? Terima kasih Mas. Ya, terima kasih untuk Mas Iman Muhammad. Lama gak jumpa Mas. Untuk kisaran harga yang di pasaran paling sekitar kalau saya menjumlahkan langsung kemungkinan belum bisa ya Mas. Tapi kalau saya kira-kira itu sekitar 300. 300 sudah bisa on itu ya Mas ya. Bisa Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Ini yang asli banyak dari Fakultas Ekonomi Pak Irfan. Mungkin Oh ini ya, kenal. banyak yang fakultas ekonomi. Iya. Oh ya mungkin fakultas ekonomi ini nggak ngerti kabel ya ini mungkin ya. Sama kayak saya ya. Kabelnya Makanya nggak tahu Pak, bisa itu ditanyakan. alat apa gitu ya. Mungkin yang ekonomi ya. Itu nggak bisa. Itu barangnya apa sih kok kayaknya Tapi nggak bisa. benda apa gitu Mas Haji ya mungkin ya. Mungkin nanti kalau tampilannya mungkin itu bisa seperti apa kalau misalnya dipercantik gitu, di eye catching gitu gimana? Apa yang perlu casingnya ditutup apa Mas supaya tidak nampak kayak bom gitu? Nah aslinya itu mau saya bikin dengan akrilik Pak. Berhubung Oke. jadi memanfaatkan garam dan juga akriliknya itu kalau beli harus satu lembar Pak. Ya akrilik mahal loh Mas. Intinya saya menggunakan kayu Pak. Oh iya ya. Nah itu apa namanya muncratnya tadi kenceng ya, nyemburnya kenceng ya tadi ya. Oke Pak, nanti bisa diperagakan lagi atau dicontohin lagi. Kurang diajar kopi tidak mudah. Ya Pak Irfan, ini adalah contoh dan tekanannya dan keluarnya itu sudah cukup untuk sarung satu tangan. Oh. Jadi tinggal didekatkan begitu saja ya, seperti kalau kita di toilet kamar mandi hotel itu ya kira-kira ya. Oke Pak, nanti tinggal didekatkan, nanti motor servonya merespon dan langsung hand sanitizer-nya bisa keluar. Ya, ini kemarin membuat alat ini
dari mulai pertama sampai dengan hari ini itu berapa lama ya Mas kemarin itu ya Mas? Wis rada anu ya, rada apa Kemarin sempat pengerjaan sempat berhenti Pak karena ada itu ngurusin pekta di kampus, jadi paling sekitar 10 hari Pak ya Pak. Oh 10 hari ya? Ya cepet lagi ya. Yang lama itu Silakan mungkin ya. yang lama itu di proses awalnya Pak, proses awal. Jadi kita kan belum baru merangkai-merangkai komponen-komponen dan dicoba ternyata nggak, dan harus ganti-ganti lagi Pak. Yang paling lama di situ sih. Oh, ya itu karena ada proses trial gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah misalnya bikin kan sudah nggak perlu trial, sudah tahu oh pakainya ini, alatnya ini kan gitu ya. Oke Pak. Ya. Udah. Nah kemudian keunggulan lain apa Mas? Kira-kira alat ini kemudian bisa dikatakan menarik itu kira-kira apanya, dari sisi apanya? Sehingga nanti ketika kita mau patenkan alat ini itu selain tadi dia bisa menyemburkan hand sanitizer secara otomatis, mungkin ada benefit atau keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh alat-alat yang tersedia di pasaran. Sebelumnya mohon maaf Pak Irfan, kalau untuk dipatenkan alat ini kayaknya tidak bisa karena di sana situ udah ada yang membuat dan saya di sini cuma merangkai. Sedangkan kalau misal mau dipatenkan itu bisa menggunakan daya listriknya bisa diganti, yang daya listrik langsung bisa diubah menjadi tenaga surya. Oh gitu ya. Ya kalaupun misalnya nggak paten, misalnya hak cipta gitu kan ya bisa kan. Ya mungkin Mbak Aptuka, barangkali ada teman-teman lain yang ingin atau penasaran dengan alat ini gitu ya. Karena ini tentunya alat ini selama pandemi masih akan dibutuhkan ya, kecuali nanti ya walaupun pun lah nanti pandeminya lewat, tetap kita butuh untuk cuci tangan, kita butuh untuk membersihkan tangan kita gitu ya, ada atau tidak adanya pandemi gitu. Itu Mas, Iya, Pak. alat itu kira-kira kalau mau kita hak ciptakan misalnya, itu ready-nya kapan Mas itu? Ready bisa didaftarkan itu kapan? Kalau itu belum tahu Pak. Atau dengan kondisi sekarang itu sudah layak untuk di hak ciptakan misalnya, atau bagaimana? Sepertinya secara kan paten itu kan secara penilaiannya kan performa kemudian fungsi kan gitu ya. Secara fungsi kan tadi sudah berjalan baik gitu kan. Kalau perkara IQ letaknya aja sih Bang Raffi. ya, kita memahami bahwa ini adalah penciptaan alat. Jadi ketika kemudian nanti misalnya kita proses untuk diciptakan, tentu penilaiannya salah satunya adalah fungsi gitu ya. Kalau estetika dan sebagainya itu setelah itu kan gitu ya. Yang jelas ini layak, kemudian ini mampu menjadi solusi gitu kan. Nah sehingga next stepnya itu bisa digunakan oleh masyarakat secara luas. Ya ini saya terus terang secara personal mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kelompok 40 ini ya, walaupun dalam situasi di Guntur di Tlogoweru ya, yang sinyalnya kecil gitu ya, itu saya tidak bisa membayangkan betapa tersiksanya gitu ya generasi milenial tanpa internet gitu ya. Ini seperti Iya Pak, tersiksa banget Pak. seperti tersiksa gitu ya.
walaupun di sana ada mes atau di sana ada penginapan katakanlah, tetapi alangkah tersiksanya karena tidak adanya sinyal di sana. Sehingga kita juga patut patut mengapresiasi gitu bahwa kehidupan di sana itu saya kira nyaman ya, kira-kira sebagai masyarakat di sana gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti Mbak Aftuka dan kelompok 40, saya tidak tahu schedule besok penutupannya seperti apa ya. Untuk penutupan kelompok 40-nya, Pak? Di kelurahan. Di kelurahan. Rencananya kami nanti ke kelurahan dulu, bertemu sama kepala desa, terus Mas Care sama perangkat desa lainnya. Setelah itu nanti kami mau ke kecamatannya, Pak. Oh ya, ya salam buat mereka. Kebetulan besok saya ke Patemon Lupati ya, karena sama Pak Lurahnya ingin ketemu ya. Waktu di Guntur kemarin kan Pak Camatnya yang ingin ketemu ya. Jadi Pak Lurahnya juga kemarin kita sudah ketemu. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya apresiasi, saya ucapkan selamat pada kelompok 40. Mudah-mudahan apa yang sudah dibuat ini, apa yang dikreasikan ini, apa yang dikaryakan ini menambah kekayaan kita ya terhadap sesuatu yang baru. Bagi orang ekonomi, apa yang disampaikan oleh Mas Aji ini sesuatu yang luar biasa, karena ya kita tidak terbiasa dengan hal seperti itu gitu ya, otomatis. Kemudian kita biasa pengguna, kita biasa user, kita tidak pernah berpikir untuk merakit, tidak pernah berpikir untuk mencipta gitu ya. Nah, tetapi karena memang Mas Aji ini punya kelebihan di situ ya, jadi kita patut bangga dan kita patut memberikan apresiasi apapun bentuknya. Saya mengapresiasi, kemarin juga Pak Ketua Panitia mengapresiasi, dan nanti mudah-mudahan alat ini bisa setidak-tidaknya kalau tidak bisa dipatenkan, dihak ciptakan. Nah ini walaupun tadi merangkai dan sebagainya, tetapi itu adalah sebuah value, sebuah nilai yang mungkin orang-orang ekonomi saya aja nggak bisa itu mungkin gitu ya, atau yang lainnya nggak bisa. Ya Pak, benar Pak. Saya sebagai ya, artinya kita melihat alat ini sebagai sebuah terobosan, walaupun di tempat lain alat-alat seperti ini sudah mulai banyak gitu ya, tetapi tentu ini kan hasil handmade ya, hasil tangan kita sendiri, sehingga apa yang kemudian dibuat oleh Mas Aji dan teman-teman di kelompok 40 itu sebagai bagian dari ikhtiar, sebagai bagian dari berkarya, sehingga KKN tematik periode 10 Unisula ini tidak lewat begitu saja, tetapi ada sesuatu yang bisa di-value-kan. Saya kira itu Mbak Aftuka. Kita mau sampai jam berapa? Jadwalnya di webinar kelihatannya sampai jam 5 ya Mbak ya? Iya, jam 5.15. Jam 5.15. Yang asli masih ada, ya, yang asli masih ada 15 menit. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi mengenai alat itu? Assalamualaikum Mbak, Mas, saya mau bertanya. Ya silakan Mbak. Saya Putri Nudul Amia Fasya dari Kedokteran Gigi. Saya mau nanya sama Mas Aji, itu kan tadi alatnya itu kita berada-ada aja. Misalnya alat itu nanti terjadi kerusakan. Nah, kan biasanya ada yang pakai baterai. Kalau habis baterai kan tinggal diganti baterainya aja. Tadi kan yang saya lihat itu ada kayak kabel-kabel. Nah, itu nanti kalau terjadi kerusakan itu diperbaiki atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Wah, ini ada pesanan ini Mas Haji. Aduh. Kamu tahu ya nanya itu Ya, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Saya akan menjawab tentang ada yang rombak apa namanya. Terus yang pertama, sebelum saya memakai daya listrik, saya pernah mencoba memakai baterai dan belum ada 5 menit atau 10 menit kemarin baterainya habis. Berarti sama dengan daya baterai tidak kurang dalam menggunakan untuk daya ini. Terus sedangkan untuk kabel kemungkinan rusaknya itu di kabel yang lepas atau kendor. Itu aja sih, paling kalau sama di sensor ultrasonik yang jaraknya itu kadang terdeteksi, kadang enggak, kadang merespon, kadang enggak. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Makasih Mas. Mungkin dari Mbak Putri ada tanggapan lagi setelah terjawabnya ini? Sudah Mbak. Oh, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Putri dari kedokteran gigi ya. Pak Irfan, ini mau ada satu pertanyaan lagi atau kita akhiri Pak? Silakan Kak. Oh, itu ada pertanyaan. Mas Aditya Ilham. Ya Mas. Oh, silakan. Selamat sore, Pak Irfan. Mohon maaf ini saya mau tanya yang masih terkait Pak Irfan bicarakan tadi. Gimana Mbak Kak? Gak apa-apa ya? Soalnya kalau Oh, saya nggak apa-apa, ini Mas. kita dari ekonomi memang nggak bisa Iya Mas Adi. Silakan. Assalamualaikum. Ya, ya. Mohon maaf Pak, sebenarnya dulu kayaknya di kelas Bapak atau di kelas dosen lain itu tuh bahwa bicara bahwa generasi sekarang itu tuh dia bekerja itu udah bos, dalam artian dia itu bekerja 3 sampai 5 tahun itu harus langsung pindah kerja, terus apa pindah kerja, habis itu dia kerja lagi kan, terus pindah lagi kayak gitu. Nah tadi kan menurut Bapak bahwa MSDM itu kan perlu adanya added value ya Pak, penambahan kapasitas. Nah misal nih Pak, saya Amin kemudian jadi pemilik perusahaan ini Pak, pengen menambah kapasitas MSDM. Nah itu tuh setelah kita menambah udah added value pada karyawan tersebut, tetapi setelah itu karyawan langsung pindah Pak. Nah jadi kayak contohnya misal perusahaan sekarang aja, dia kan sekarang kan era digital era kan Pak. Nah perusahaan kan banyak yang menambah mengikutkan para karyawannya untuk digital marketing. Nah setelah mereka ikut pelatihan tersebut malah mereka keluar Pak, terus habis itu bikin perusahaan sendiri. Nah itu kan dalam artian kan ya kita bersyukur ya Pak, bisa ilmu kita itu bermanfaat pada karyawan tersebut. Tapi kan dalam satu sisi kan di perusahaan kita itu bagaimana? Nah, kira-kira tanggapan Pak Irfan itu bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Buta. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Adit ini adalah sebuah realita, ya. Sebuah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan di dalam perusahaan manapun. Saya bekerja di beberapa perusahaan, kejadian seperti yang disampaikan oleh Mas Adit ini hampir di setiap perusahaan itu ada, ya. Baik itu dia sebagai dosen, ini lintas profesi ya. Saya bicara sebagai dosen, saya pernah nemui sudah dibuatkan NIDN, sudah disekolahkan beasiswa dibiayai oleh kampusnya, sudah lulus, dia pamit untuk pindah di tempat lain, ya kan? Kurang apa perusahaan atau universitas ini yang menyekolahkan dia? Itu di universitas. Kemudian di perusahaan, ya, di perusahaan banyak sekali kejadian seperti itu, ya.
Karena memang sekali lagi kita harus meluruskan niat awal kita ya. Niat kita awal ini apa gitu ya. Kalau niat kita hanya untuk sebagai kawat candra di muka saja, sebagai ya kita ingin belajar sajalah di perusahaan itu karena kita masih muda, masih ingin pengalaman saja misalnya. Ya, kalau itu kemudian menjadi apa ini niat awalnya, ada kemungkinan kita akan menemui teman-teman yang seperti itu gitu. Biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu ada penaltinya, Mas. Jadi kalau dihitung nanti, loh kamu kok keluar, kamu sudah tak sekolahkan di Malaysia, kamu sudah tak biayai training macam-macam, training manajemen, training manager di total jenderal 100 juta, ya sudah nanti dia kena klaim 100 juta. Ada yang seperti itu. Gitu. Ya, artinya memang ya itu tadi dosen, kemudian manajer, nah kemudian entrepreneur ya. Kalian misalnya punya perusahaan, teruskan usaha orang tua, kamu ngerekrut orang gitu. Kamu ngerekrut orang sudah kok banyak kan kejadian orang yang sudah betul-betul kita anggap sebagai saudara, bahkan itu kemudian dia meninggalkan perusahaan kita gitu ya dengan berbagai alasan ya. Artinya kita tidak bisa juga mengurung niat dia untuk berusaha. Kan masing-masing orang itu punya tadi ya, punya giroh, punya semangat berubah ya. Kalau semua orang menggunakan Quran Al-A'raf ayat 11 tadi maka semua orang kan akan berubah. Nah, konsekuensi dari perubahan itu tentu ya tadi, kalau dia menganggap iklim di perusahaan itu atau belajar di perusahaan itu cukup, ya sudah, wassalam, saya rasa cukup, saya ingin berdiri sendiri dan saya buka sendiri. Banyak sekali, Mas ya. Bahkan ketika buka usaha, anak buahnya ini lebih sukses dari bosnya, banyak ya. Mungkin Mas Ilham tahu atau Mas Adit tahu di Brotojoyo itu ada namanya tukang-tukang kenteng ya di situ. Saya kalau betulkan mobil itu udah di situ gitu ya. Nah, di situ ternyata ada yang babat alas. Satu orang ini bapaknya sudah sepuh. Dan saya dikasih tahu, Pak, kalau mau yang asli, maksudnya yang sudah lama babat ini yang itu, Pak. Ya, gitu kan. Nah, ternyata ketika saya menemui beliau itu, saya melihat beliau ini tidak lebih sukses, bahkan lebih. Jadi yang berdiri membuat usaha-usaha kenteng di kanan kiri beliau, di kanan kirinya loh, misalnya nggak jauh-jauh loh. Itu kan membuat sesek juga kan. Bayangkan anak buah kita bikin usaha di depan mata kita sebelah rumah dan lebih berhasil dari kita. Itu banyak gitu ya. Dan ya kita harus menyikapi itu sebagai bagian dari dinamika kita di dalam mengelola organisasi. Oleh karena itu memang perlu kita bermuhasabah, selalu melihat kekurangan kitanya apa itu, sehingga orang kok turnovernya tinggi. Banyak sekali perusahaan yang turnovernya tinggi seperti terminal. Jadi lagunya itu loh, Leto itu loh, datang dan pergi, nah, itu kan kalian mungkin masih kecil ya lagunya Leto itu ya. Jadi itu sesuatu yang kita tidak bisa hindarkan dari sebuah situasi, Mas Adit. Jadi bagaimana Pak lalu kita menyikapi itu? Ya sudah, kita doakan yang terbaik saja. Karena bisa jadi kita pun akan menjadi orang itu, gitu. Ya, kita pun pada satu titik tertentu, namanya kita bekerja itu ada titik jenuhnya, Mas. Ada masa di mana kita itu kemudian di titik lemah itu, di mana kita meredefinisi ulang, di mana kita mereview ulang. Apakah saya di sini ini sudah benar ya, gitu ya. Saya lihat yang bekerja sudah 10 tahun juga tidak lebih baik dari saya. Saya ngapain buang umur sampai nunggu 10 tahun misalnya. Artinya kita pun juga akan menjadi orang yang mungkin akan meninggalkan perusahaan atau organisasi yang sudah lama kita ikuti. Jadi saya kira itu hal yang wajar, yang lumrah. Masing-masing kita ingin berkembang, masing-masing kita, semua orang itu pengen apalagi kalau diberikan contoh gitu, ketika di push bahwa Rasulullah itu berdagang gitu kan.
maka orang akan malas jadi dosen, orang akan malas jadi pegawai, saya maunya jadi pedagang aja. Dan terbukti kan orang-orang Chinese, orang-orang Cina yang sudah melakukan itu, dan bisa dikatakan mereka lebih berhasil daripada kita hari ini, ya. Di sebagian kita lah ya, sebagian besar malah umat Muslim di Indonesia khususnya, ya, yang mana mungkin konsentrasinya tidak fokus kepada berdagang. Nah itu Mas Adit mungkin ada tanggapan Mas Adit, silakan. Ya Pak, sudah Pak. Itu tadi kayaknya realitas semuanya Pak. Jadi cukup banyak saya ambil pelajaran di sini bahwa ya itu semua harus diterima dan sudah takdir ya mungkin ya Pak. Ya contohnya ya di Unisula sendiri ya, kemarin kita itu pertanyaannya ya, nyimpang dari topik. Terima kasih. Oh nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Ini masih ada satu Pak. Ya silakan. Dari KKN kelompok 7 Unisula. Oke, ya gimana? Itu Kami ingin bertanya. Itu ya, cepat dibacakan Mbak. untuk pendistribusiannya bagaimana? Apakah akan dibuat massal dan bagikan ke warga atau akan disosialisasikan ke warga atau bagaimana? Mungkin langsung bisa dijawab oleh Mas Aji. Oh ya, silakan Mas Aji. Ya, terima kasih Mbak Aftuka. Untuk pendistribusiannya rencana saya membuat alat ini itu 2, yang satu di balai desa, yang satu di masjid agar bisa digunakan oleh warga sekitar. Nah, berhubung banyak komponen dan masih belajar, jadi saya membuat 1. Terus mikirnya 1 itu mau tak taruh di masjid agar warga sekitar desa itu bisa menggunakan dan bermanfaat bagi warga. Dan ternyata malah pihak dari kepala desa disuruh meletakkan di kantor kepala desa. Jadinya yang bisa memakai atau bisa melihat itu di desanya saja Pak. Terima kasih. Ya. Ya, jadi kalau mau karena nanti arahnya kalau di hak cipta atau di paten itu kan menjadi produk komersil ya. Jadi kalau misalnya nanti dari kelompok 7 mau pesen gitu ya bisa gitu ya, kira-kira Mas Haji ya. Kalau teman-teman yang lain mau belajar bareng membuat ayo kita belajar bareng membuat bersama-sama. Enggak cuma saya saja yang bisa, tetapi semua teman bisa juga membuat perangkainya Pak. Oh gitu, keren. Waktunya setelah penutupan KKN ya Mas ya. Oke Pak. Ya silakan Mbak Aftuka, kembali ke Mbak Aftuka kembali. Ya Pak Irfan, terima kasih. Oh ya, sebelumnya Mbak Aftuka tidak diberikan link untuk ini Mbak. Tidak ada link untuk sertifikat. Saya tidak ada Pak. Untuk yang Saya biasa. berikan ya. Iya. Sebentar, saya tadi pakai linknya yang siang tadi, coba nanti diisi supaya nanti mendapatkan sertifikat ini ya. Iya Pak. Nah, silakan diisi. Nah, ya silakan, ini saya kirim di chat. Ya itu silakan diisi para partisipan nanti mendapatkan itu form sertifikat kegiatan KKN, silakan diisi ya. Saya coba isi ya. Silakan diisi. Silakan.
Ya, silakan diisi untuk seluruh partisipan ya yang hadir pada sore hari ini. Ini nanti setelah diisi itu langsung ngirim ke email kalian masing-masing ya. Jadi diisi jangan salah nama, kalau salah penulisan berarti salah kita sendiri ngetiknya. Nanti judul acara kegiatannya adalah webinar penyuluhan ya, webinar penyuluhan manfaat alat semprot ya, hand sanitizer, dengan sensor ultrasonik di era COVID-19. ultrasonik ya, di era atau diketikkan sama Mbak Tuka juga nggak apa di chat itu Sudah saya COVID. ketikkan di chat, Pak. Oh ya. Ya. Jadi webinar, ini saya ulang ya, saya juga nulis. Kita sama-sama nulis ya. Webinar penyuluhan manfaat alat semprot hand sanitizer dengan sensor ultrasonik di era COVID-19. Ya, dilaksanakan oleh kelompok 40. 40 itu berarti X berapa kali, Mbak? X 4 kali ya? Harus dengan Romawi kan? Saya pernah menggunakan untuk kelompok yang 38 tanpa Romawi bisa, Pak. Oh, bisa ya? Ya, yang penting tidak ada tulisan kelompok. Oh, huruf bisa. Ya. 40 itu XL ya, Mbak ya? Ya kan? Iya. Ya, XL itu 40. XL. Mungkin karena waktunya sudah melebihi 17.15, ini sudah 17.20, langsung kami akhiri deh Pak Irfan. Terima kasih buat Pak Irfan, pemateri pertama, dan selaku DBL kami kelompok 40 atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat bagi kami, tidak hanya tentang duniawi namun juga tentang akhirat yang membekali kita. Dan terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Mas Wahyu Aji Santoso yang telah menyampaikan materi tentang alat sanitizer dengan sensor ultrasonik. Semoga bermanfaat. Dan untuk fakultas ekonomi untuk fakultas ekonomi ataupun fakultas yang lainnya yang bukan teknik, jika ingin belajar bisa hubungi Mas Aji. Mungkin sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung sampai dengan jelang sore ini ya, jelang maghrib. Terima kasih Pak Irfan, terima kasih teman-teman.